Setelah proses negosiasi yang panjang, Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya menetapkan tarif sebesar 19% terhadap Indonesia. Sementara Indonesia memberikan tarif 0% bagi produk-produk AS. Dengan tarif 0%, maka produk-produk ekspor asal AS berpotensi dijual dengan harga murah di Indonesia. Benarkah demikian? Lantas, apakah produk iPhone, termasuk yang berpotensi, dapat tarif 0%? Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, Bima Yudhistira Adinegara mengatakan, produk iPhone tidak terkena dampak tarif 0%. Sebab meskipun iPhone merupakan produk perusahaan asal AS, Apple Inc., tapi produk fisiknya diproduksi di Cina. Artinya dari kategori negara asal, produk iPhone termasuk buatan produk Cina, bukan Amerika Serikat. Sementara kebijakan pembebasan tarif biaya masuk hanya berlaku untuk produk-produk yang dibuat di AS, sehingga produk buatan Cina, meski mereknya dari AS, tidak masuk dalam kesepakatan ini. Bima menjelaskan tarif 0% ini justru akan berdampak ke 10 produk utama AS di Indonesia, seperti suku cadang pesawat, mesin, plastik, dan farmasi. Kemudian produk energi seperti bahan bakar minyak atau BBM, liquefied natural gas atau LNG, dan liquefied petroleum gas atau LPG, serta produk pertanian seperti kedelai, gandum, dan jagung. Lebih lanjut, dia menjelaskan pemberian tarif 0% ini akan berdampak ke produsen produk peternakan dan pertanian, karena pasar dalam negeri akan dibanjiri produk AS. Untuk itu, pemerintah seharusnya perlu mengantisipasi dampak dari pengenaan tarif 0% ini. Pengenaan tarif 19% setelah melalui proses negosiasi yang cukup panjang sebenarnya harus dilihat secara kritis atau proporsional. Meskipun Indonesia tarifnya 1% lebih rendah dari Vietnam, tapi Indonesia harus membayar 0% terhadap produk-produk impor bea masuknya. Fasilitas ini artinya bisa berdampak terhadap defisit neraca perdagangan, kehilangan dari sisi pendapatan negara di sektor bea masuk, dan juga bisa berdampak pada pelaku usaha lokal khususnya di sektor energi dan juga pangan. Lantas, apa respon pemerintah terkait hal ini? Apakah pemerintah berencana untuk mengambil langkah lain guna mengatasi potensi defisit neraca perdagangan akibat penerapan tarif 0% atas produk AS? Presiden Prabowo Subianto pulang dari lawatan ke Arab Saudi, Brasil, Inggris, Belarus, Belgia, dan Prancis pada Rabu 16 Juli menjelaskan perundingan tersebut menghasilkan penurunan tarif biaya masuk produk ekspor Indonesia dari 32% menjadi 19%. Ia tak memungkiri hasil dari kesepakatan tersebut belum sepenuhnya memuaskan karena belum mencapai angka 0%. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen terus menggencarkan negosiasi untuk menurunkan tarif dan mencegah defisit neraca perdagangan. Meski demikian, Prabowo menilai hasil kesepakatan itu sudah cukup mempertemukan kepentingan kedua negara. Misalnya, pembelian 50 pesawat Boeing asal AS, ia menilai Indonesia membutuhkannya untuk membesarkan maskapai nasional PT Garuda Indonesia. Begitu pula bahan bakar minyak serta beberapa produk pertanian seperti gandum dan kedelai yang selama ini masih diimpor. Dengan demikian, tidak masalah jika produk-produk itu diimpor dari AS. Ya, kita terus akan, namanya hubungan dagang itu terus-menerus kita negosiasi, ya. Ada rencana kunjungan ke sana, Pak? Kemana? Ke Amerika kunjungan, Pak? Beliau katakan mungkin sekitar September, Oktober. Semua sudah kita hitung, semua kita berunding, ya. Kita juga memikirkan yang penting bagi saya adalah rakyat saya. Yang penting saya harus lindungi pekerja-pekerja kita. Walaupun kita juga punya sikap, ya. Ini tawaran kita nggak mampu memberi lebih. Tapi yang penting bagi saya pekerja-pekerja kita aman, dan saya sangat optimis ekonomi kita dalam kondisi yang kuat, kondisi yang bagus, ya kan. Jadi apapun terjadi kita akan kuat. Diketahui untuk mendapatkan penurunan tarif biaya masuk produk ekspor dari 32% menjadi 19%, Indonesia memberikan kebebasan akses terhadap produk-produk ekspor AS ke Indonesia. Tak hanya itu, Indonesia juga berkomitmen membeli sejumlah produk AS, yakni energi senilai 15 miliar dolar AS atau sekitar 224 triliun rupiah, produk pertanian senilai 4,5 miliar dolar AS atau sekitar 75 triliun rupiah, dan 50 pesawat produk Boeing, sebagian besar diantaranya jet berbadan besar Boeing 777, dengan estimasi harga total sekitar 268,5 triliun rupiah.
Kesepakatan tarif ini memunculkan pertanyaan, apakah keuntungan dari penurunan tarif ekspor Indonesia sebanding dengan potensi banjirnya pasar domestik oleh produk AS, terutama di sektor energi dan pertanian? Gimana menurut sahabat Kompas?